Hai, selamat siang. Sebelumnya, Pak Rudi awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kalian kembali dalam pembelajaran awal kita di semester ini. Pak Rudi mau menunjukkan sesuatu nih. Apa ya ini? Ya, batu akik berwarna-warni. Bagus ya. Benda satu ini masih banyak diminati oleh kaum milenial sekarang. Ternyata tidak hanya kaum Adam saja, bahkan kaum Hawa juga banyak menggunakannya. Misalkan diamond, berlian, seperti itu ya, dibuat untuk batu akik. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa Pak Rudi menunjukkan benda ini? Bukan pamer ya. Ternyata batu akik ini ada hubungannya dengan materi kita loh. Batu ternyata banyak dimanfaatkan oleh manusia zaman dahulu, yakni pada zaman kehidupan praaksara. Batu-batu ini digunakan untuk membantu aktivitas mereka dalam kesehariannya. Jadi mereka sudah mempunyai kebudayaan teman-teman. Akan tetapi mereka belum mengenal yang namanya tulisan. Kalian pasti penasaran kan? Apa yang dimaksud Yaman sebelum mengenal tulisan atau Yaman praaksara itu? Kapan dimulainya Yaman praaksara? Kenapa kalian saya ajak untuk mempelajari Yaman praaksara? Bagaimana cara mempelajarinya? Mari kita bahas secara bersama-sama. Kita cari tahu dalam pembahasan yang sudah Pak Rudi siapkan berikut ini. Anak-anak rimba berjalan menembus hutan belantara. Hutan ini berada di kawasan Taman Nasional Bukit 12, Kabupaten Sorolangun, Jambi. Akar belukar dan tanaman berduri kerap menghadang pada hampir sepanjang jalur menuju puncak bukit dipupui. Namun langkah mereka seolah tidak terusik. Mereka terus berjalan hingga di puncak bukit itu. Tak jauh dari situ pohon-pohon besar berdiri menjulang. Sebagian pohon dikelayuti akar-akar besar. Bocah-bocah itu tampak senang. Tanpa pikir panjang, mereka langsung memanjat, melompat dan menggelantung di tempat bermainnya. Bisa jadi ini permainan berbahaya. Namun mereka rupanya telah akrab dengan alamnya. Suasana di tengah hutan pun tampak begitu menyenangkan. Baik teman-teman, kita masuk ke materi awal kita di semester ini. Materi yang akan kita pelajari sebelum mengenal tulisan. Bapak harapkan kalian dapat memahami cara bersama-sama kompetensi yang akan kita capai. Yang pertama, menjelaskan pengertian istilah praaksara itu. Yang kedua, kenapa kata praaksara menggantikan kata prasejarah, sehingga menemukan alasan buku ini menggunakan banyak istilah kata praaksara. Yang ketiga, kalian saya ajak untuk memahami arti penting kehidupan manusia pada zaman praaksara. Sebelum mengenal tulisan, amati beberapa gambar yang Bapak sajikan dan pahami beberapa teks pembahasan pembelajaran hari ini, dan sedikit uji kompetensi atau evaluasi buat kalian di rumah dalam pembahasan pembelajaran hari ini. Mari kita simak beberapa gambar yang Pak Rudi sajikan ini. Coba kalian amati apa yang ada di pikiran kalian. Ya, perkelahian antara dua orang. Pada intinya, masyarakat zaman sekarang itu masih banyak yang menggunakan kebudayaan masyarakat zaman praaksara. Contohnya, perkelahian ini menggunakan batu dan ada cobek di sini yang masih banyak digunakan ya masyarakat modern sekarang ini. Ya, sungguh unik ya kehidupan masyarakat zaman praaksara dulu. Meskipun mereka belum mengenal tulisan, tapi sudah mengenal kebudayaan. Dan kebudayaan itu salah satunya batu ini ya, masih dipergunakan oleh masyarakat modern kini.
Ya, kita masuk ke permasalahan pertama kita dalam pembahasan hari ini. Apa yang dimaksud dengan zaman praaksara? Apa yang dimaksud zaman praaksara? Sebelumnya kita bahas dulu kenapa kata prasejarah itu diganti dengan zaman praaksara. Kata prasejarah itu berasal dari kata pra dan sejarah. Mungkin kalian mengenalnya banyak arti sebelum mengenal tulisan itu prasejarah ya di SMP. Oleh karena itu kenapa diganti praaksara? Kita cari tahu. Pra, kalau kalian mendengar kata pra, melihat kata pra itu artinya sebelum ya. Dan sejarah itu aktivitas kehidupan manusia di zaman lampau. Jadi prasejarah itu berarti artinya sebelum adanya kehidupan manusia. Kata itu tidak tepat, makanya diganti dengan kata praaksara yang berasal dari kata pra sebelum, aksara itu adalah tulisan. Ya, lebih tepatnya sebelum mengenal tulisan. Oleh karena itu, kata prasejarah diganti kata praaksara dan ahli sejarawan sepakat mempopulerkan kata praaksara dibanding dengan prasejarah. Demikian kenapa kata prasejarah diganti dengan kata praaksara. Ya, selain kata praaksara, ternyata ada kata lainnya juga loh sebelum mengenal tulisan itu, yakni nirleka. Nir artinya tanpa, leka itu tulisan. Ini juga artinya sebelum mengenal tulisan. Walaupun belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah itu berasal dari bukti-bukti atau sumber hasil kebudayaan manusia zaman praaksara. Bagaimana cara mengkajinya atau mempelajarinya kita bahas di slide berikutnya. Ya, kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Kira-kira kapan ya dimulainya zaman praaksara itu dan kapan berakhirnya zaman praaksara itu? Mari kita bahas bersama-sama lagi. Coba kalian tebak dulu, kira-kira kapan dimulainya zaman praaksara? Ya, tentu semenjak adanya manusia ada di dunia. Kapan berakhirnya zaman praaksara itu? Sejak adanya atau munculnya tulisan, walaupun itu di batu, pepohonan, daun. Kalian mempelajari mungkin di SMP ada materi IPS tentang zaman Hindu-Buddha, itu merupakan awal di mana zaman praaksara itu berakhir berganti zaman aksara atau zaman sejarah. Ya, kalian sudah tahu ya. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Bagaimana kita mempelajari atau mengkaji tentang kehidupan zaman praaksara? Walaupun kita tidak hidup pada zaman saat itu, kita bisa mengetahui ada kehidupan pada zaman praaksara. Kalau kita ingin melakukan kajian tentang kehidupan zaman praaksara, kalian harus tahu dulu bagaimana langkah-langkah tentang metode penelitian sejarah. Yang kedua, ada ilmu bantu sejarah yang akan membantu kalian dalam penelitian sejarah itu. Contohnya, itu diantaranya ada arkeologi, geologi, dan lain sebagainya. Contoh-contoh orang yang melakukan penelitian sejarah itu seperti ini. Ya, para arkeolog ini teman-teman ya, mencoba mengkaji tentang zaman praaksara dengan melakukan penelitian, mencari sisa-sisa peninggalan, jejak-jejak atau sumber baik fosil, artefak, atau benda-benda pada zaman kehidupan praaksara. Mereka sangat hati-hati. Alat-alat yang digunakannya pun sangat khusus ya. Kalian bisa lihat mereka menggali, mencoba untuk mengkuas-kuas, mencari-cari. Dan ini pekerjaan yang sangat menyenangkan. Siapa yang ingin jadi arkeolog kira-kira nanti? Arkeolog itu tidak mudah ya, dan tidak banyak ada di Indonesia juga. Bahkan di Balai Arkeologi, Bapak pernah menjumpai hanya ada satu arkeolog yang di sana. Ya, kita lanjut ke permasalahan yang berikutnya. Apa artinya ya, pentingnya kita mempelajari tentang zaman kehidupan masyarakat praaksara. Bahkan anak-anak zaman sekarang, Bapak pernah menjumpai, Pak Guru, kenapa kita mempelajari kehidupan masa lampau? Masa lampau kok diingat-ingat? Seperti itu ya. Jangan berpikiran seperti itu.
kita mempelajari arti pentingnya kehidupan masyarakat praksara, coba kita bahas pada permasalahan berikut ini. Ya, apa perlunya kita belajar tentang zaman praaksara yang sudah lama ditinggalkan oleh manusia modern? Jangan salah ya, seperti yang baru dikatakan tadi, kebudayaan zaman praaksara itu masih banyak dipergunakan oleh manusia modern sekarang ini. Contohnya misalkan kayak pola hunian. Sesuai dengan data etnografi yang menggambarkan kehidupan masyarakat praaksara, ternyata masih berlangsung pada masyarakat sekarang ini. Contohnya pola hunian, ada pola pertanian, ada pola teknologi tradisional, ada konsepsi hubungan kepercayaan ya yang terjadi antara manusia dengan alam. Bahkan kebiasaan memelihara hewan ternak ya seperti kayak kambing, kucing, ada ayam dan lain sebagainya, itu juga terjadi pada masyarakat era modern sekarang ini di perkotaan misalnya. Jadi kita dapat simpulkan ya, arti pentingnya mempelajari kehidupan zaman praaksara yakni munculnya kesadaran akan asal-usul manusia. Ya, sekarang kalian jadi tahu kan sedikit arti penting dari mempelajari zaman praaksara itu? Yakni tadi arti penting mempelajarinya, kita sadar akan asal-usul manusia. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya, yakni akhir praaksara di Kepulauan Nusantara atau Indonesia sendiri. Sejak kapan ya zaman praaksara di Nusantara itu berakhir? Ya, Pak Rudi tadi sudah menyinggung di awal bahwa di Indonesia itu sudah mengenal tulisan semenjak munculnya kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia, yakni pada abad keempat dan 5 Masehi. Kita lanjutkan lagi, hal ini ternyata loh itu lebih terlambat bila dibandingkan di tempat lain, misalnya itu di kota Mesir dan Mesopotamia, yakni sudah mengenal tulisan semenjak 3000 sebelum Masehi. Sangat lama ya. Fakta-fakta atau sumber di Kepulauan Nusantara itu sudah mengenal tulisan, yakni ditemukannya sisa peninggalan, sumber atau buktinya itu berupa prasasti. Prasasti itu adalah tulisan-tulisan yang dituliskan di bebatuan, dan itu diketemukan di kerajaan yang paling tua di Nusantara, yakni adalah Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Nah, seperti ini ya prasasti di Kerajaan Kutai yang menceritakan tentang kehidupan Kerajaan Kutai, disebut dengan prasasti Zupa. Untuk evaluasi atau uji kompetensi kalian di rumah, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang pembelajaran awal ini, kalian bisa mengerjakan beberapa soal ini di selembar kertas dan nanti akan Pak Rudi suruh mengumpulkan di Google Classroom yang akan saya kirimkan di grup kalian nanti alamatnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan selalu berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul secara bersama-sama di sekolah kita yang tercinta, SMA Negeri 1 Candiroto. Sekian, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.